Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila ada komentar atau pendapat kami yang kurang berkenan. Semua penilaian kami akan disampaikan secara objektif berdasarkan peran dan materi yang ditampilkan dengan semangat untuk saling membangun. Kita mulai dari Malaysia terlebih dahulu. Ya, seperti kita lihat tadi, Indah Khairunisa sebagai Perdana Menteri dari Malaysia, yang kebetulan memang Malaysia itu tidak memiliki presiden, tapi mereka menganut sistem Perdana Menteri. Yang menjadi hal positif menurut saya ada di kelompok mereka yang saya agak sedikit kaget ketika mereka menggunakan bahasa Melayu. Saya pikir kelompok mereka akan menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Inggris, tetapi mereka ternyata memakai bahasa Melayu. Dan menurut saya itu sebagai poin plus untuk kelompok Malaysia. Dan saya rasa di dalam kelompoknya setiap masing-masing individu di situ, termasuk Indonesia sendiri sebagai Perdana Menteri Malaysia yang mewakili merepresentasi Malaysia, itu penggunaan Malaysia cukup fasih. Ya, walaupun ada sedikit kosakata-kosakata yang memang itu bukan jarang digunakan orang-orang Malaysia, karena kebetulan saya sendiri sudah pernah ke Malaysia sebelumnya, dan saya pernah melihat bagaimana orang-orang Malaysia itu bercakap, berkomunikasi satu sama lain, terutama dalam forum-forum politik. Ya, tapi overall itu bagus, dan itu poin plus yang dapat saya lihat. Lalu untuk gaya bicaranya, pakaiannya, raut wajahnya, overall sudah bagus, walaupun memang uh, terdapat sedikit apa ya, maaf teman-teman, terdapat sedikit yang tidak sesuai dengan seharusnya Perdana Menteri lakukan. Tetapi overall itu boleh. Oke, lanjut. Halo, saya Rafael Silaen. Saya bermain peran sebagai Kementerian Luar Negeri. Nah, Kementerian Luar Negeri di video tadi itu, dia itu sangat sopan banget dan menghadapi interviewnya itu dengan bagus. Yang jawabnya dengan tahu dan bukan. Dia bisa mempertahankan, dia bisa mempertahankan argumennya, dan dia itu juga bagus dalam membantu Minister Malaysia dalam memilih dalam memilih putusan pada saat pertemuan. Itu saja. Terima kasih. Saya di sini sebagai pengomentar Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Perdagangan. Jadi setelah saya menonton videonya, saya melihat bahwa Menteri Dalam Negeri pada kelompok pertama, yaitu hubungan bilateral Malaysia tadi tentang Laut Alaska dan Sulawesi.
eh, mereka menjalankan perannya dengan sangat baik karena seperti yang kita lihat mereka mampu mengakomodasikan dan menyatukan kepentingan internal mereka. Dan ini juga mencerminkan fungsi dari interest aggregation yang dimana menurut Almond ini itu sebagai hal penting. Selain itu, ia juga menjelaskan bagaimana kebijakan domestik diterapkan yang masuk dalam fungsi role application. Next. Baik, saya di sini izin mengomentari oposisi partai politik. Menurut saya, eh, Agatha sebagai oposisi penyampaiannya sudah bagus, tetapi mungkin kurang bisa ditambah solusi juga. Eh, dan di sini Agatha sendiri juga menyampaikan keraguan dan keresahan eh, untuk mewakili rakyat. Menurut saya di sini ekspresi yang digunakan Agatha kurang dan intonasi yang diberikan eh, juga kurang. Dan ada beberapa kalimat yang mungkin nggak usah ditambahin seperti ibu dapat bergerak cepat dan hati-hati dan itu saja yang saya sampaikan. Menurut saya sendiri itu poin-poin kalimat yang tidak perlu ditambahkan di dalam pertemuan. Baik, itu saja. Next. Jadi saya di sini ingin menanggapi tentang pressure dalam negeri. Seharusnya yang dalam meeting itu diberi ya, seharusnya itu pressure dalam negerinya tuh ikut berpartisipasi untuk menyuarakan juga. Terus pertanyaan saya, seperti apa tantangan yang diinginkan pressure dalam negeri? Kayak dorongan untuk reformasi kebijakan, atau sektor bisnis dalam negeri bisa menuntut pemerintah melakukan perubahan kebijakan, misalnya transparansi anggaran, reformasi hukum, atau perbaikan layanan. Tantangan yang diinginkan atau tekanan atau dorongan dalam negeri itu apa? Kayak dalam demokrasi, tekanan dari partai oposisi atau kelompok masyarakat bisa menjadi tantangan agar pemerintah lebih akuntabel dan terbuka. Itu aja sih tanggapan dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Fadila Zahra. Di sini saya sebagai komentator kelompok penekan luar negeri. Jadi di sini kan materinya tentang uh, Selat Malaka ya, karena uh, banyak kejadian terjadi. Jadi menurut saya sendiri dari Malaysia dan negara-negara lain yang terkait itu bisa uh, menjalin kerjasama di international security serta national security-nya sendiri karena banyak kejahatan yang terjadi di situ dan juga kerjasama ekonomi juga penting kan di situ. Oke, baiklah. Jadi dari saya sendiri akan menjelaskan dari sisi dunia kampusnya ya. Jadi eh, pertama saya kan ngasih sedikit kritik ya. Jadi memang betul tadi dari teman saya Satrio bilang kalau bahasa Melayu itu poin plus buat mereka karena sudah mencoba. Tetapi mungkin kalau memang ingin mencoba mungkin bisa dimantapin lagi karena beberapa logat dari bahasa Melayunya itu ada yang miss, ada yang seharusnya tidak pakai logat Melayu gitu, tapi disebutnya dengan logat Melayu gitu. Nah, itu kritik dari saya, tapi setelah ini aku kan makasih pandangan ya. Dan jadi dari sudut pandang dunia kampus di Malaysia,
pertemuan bilateral ini tuh merupakan peluang emas untuk memperluas kayak jaringan kerjasama internasional yang telah lama dibangun gitu yang sama-sama Indonesia. Nah, sebagai dua negara yang serumpun ini yang memiliki banyak kesamaan dalam budaya ataupun pendidikannya, kampus-kampus di Malaysia itu memandang pentingnya sinergi yang lebih erat kayak dengan institusi-institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, contohnya itu kayak universitas terkemuka kayak University Malaya, Universitas Sains Malaysia, dan Universitas Putra Malaysia yang telah menginisiasi berbagai bentuk kolaborasi eh, seperti program gelar ganda, pertukaran mahasiswa dan dosen-dosennya, riset kolaboratif hingga konferensi ilmiah bersama. Nah, dunia kampus di Malaysia itu kan mulai kerjasama ini tidak hanya sebagai diplomasi akademik, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk mencetak generasi muda, generasi-generasi muda ASEAN yang bakalan unggul gitu dan bakal ngasih wawasan global. Ya, mungkin dari saya itu aja. Thanks. Next. Oke, perkenalkan saya sebagai pengomentator netizen. Di sini saya ingin mengomentari pertanyaan dari student itu sebagai netizen. Menurut saya, kelebihan dari pertanyaannya itu yaitu karena pertanyaannya menyentuh isu strategis atau aktual, seperti pertanyaannya itu menyoroti topik penting seperti batas wilayah laut, keamanan maritim, dan hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Alur pertanyaannya itu cukup runtun, dimulai dari latar belakang ke proses hingga harapan dan dampak yang menunjukkan pemahaman substansi. Kekurangannya itu menurut saya beberapa pertanyaan dari student itu memiliki struktur kalimat yang tidak efektif atau bertele-tele. Dan ada pengulangan kata dalam beberapa pertanyaan. Jadi di pertanyaan itu dia menggabungkan dua ide dalam satu kalimat yang bisa menyulitkan narasumber itu menjawab pertanyaannya itu. Ini aja komentator dari saya. Terima kasih. Iya, kembali lagi teman-teman. Di sini lanjut kita akan mengomentari kelompok ketiga, yaitu mereka mengambil negara Amerika. Di sini saya kembali mengomentari di bagian kepala negaranya, baik itu presiden ataupun perdana menteri yang mewakili negara masing-masing di tiap kelompok. Di sini di perkenalan dikenalkan Zaki Farhan Fadilah sebagai Presiden Amerika Serikat. Ya, dan di scene awal juga di situ Zaki sebagai presiden, saya menangkap Zaki ini istilahnya memparodikan Donald Trump saat pidatonya, speech-nya yang menetapkan tarif impor besar-besaran secara gila-gilaan, dan itu saya rasa sudah cukup masuk poinnya yang disampaikan Zaki, memparodikan, meroleplaykan. Tetapi yang saya cukup sayangkan karena di sini Amerika, saya kira mereka akan memakai bahasa Inggris juga. Seperti kelompok Malaysia tadi, di mana mereka menggunakan bahasa Melayu, yang merupakan itu bahasa yang cukup dekat dengan kita. Dan bahasa Inggris sebenarnya juga saya rasa juga cukup bisa kita kuasai orang-orang Indonesia. Tidak ada salahnya untuk menggunakan bahasa Inggris di kelompok mereka. Nah, itu yang saya sangat sayangkan. Lalu Zaki di sini kalau dibilang ya kurang memainkan peran sebagai Donald Trump itu kurang, dan juga untuk raut wajah, cara penyampaian itu masih sangat kurang memainkan peran. Terutama saya lihat jelas itu di bagian pakaian, di mana dia menggunakan jas, dan itu menurut saya sangat berantakan
karena itu dapat dilihat di situ ada kancing atas dibuka namun kancing bawah ditutup. Nah, itu adalah salah satu kesalahan dalam penggunaan jas yang baik dan benar tentu, dan juga dasinya yang agak sedikit bengkok, ya itu yang menurut saya agak sedikit kecewa. Lalu dapat dilihat juga di scene yang dimana dia mengadakan pertemuan dengan menteri-menteri luar negeri dan dalam negerinya, di mana dia membahas tentang kebijakan executive order yang diambilnya, itu kedepannya bagaimana. Dan di situ saya lihat Zaki memang dia memainkan peran di mana Donald Trump itu sangat tegas, di mana executive order-nya ini akan berjalan lancar sesuai harapan Donald Trump, ya sebagai Donald Trump. Namun yang dapat dilihat di sini adalah bagaimana Zaki ini dia kurang intonasi dan juga bagaimana raut wajah yang tegas seperti Donald Trump itu masih sangat kurang. Tapi untuk selebihnya, poin-poin pembahasan di dalamnya seperti yang diucapkan Donald Trump, namun diversikan bahasa Indonesia, kalau saya bilang itu sudah cukup masuk. Walaupun itu memang pertemuan seperti itu tidak pernah terjadi, pernah mungkin terjadi di sana di Amerika Serikat, namun memang belum dipublish. Tapi memang overall pembawaannya sudah masuk dan poin-poin yang akan dijelaskan juga dibawakan ke penonton juga sudah masuk. Terima kasih. Next. Jadi perannya Shiva itu sebagai Menteri Luar Negeri itu, menurut saya itu katanya dia itu main perannya itu dengan bagus, itu main perannya itu sangat bagus. Itu bisa nunjukin ketika apa sedikit kekhawatirannya sama ya stresnya gitulah dalam membantu Trump dalam menjalani kebijakannya itu. Dan itu tahu memang apa dengan kebijakan Trump yang ekstrim ini, dia itu ya harus melakukan cara gitu, apa yang menangkan Pres sama sama pandiknya itu sama kecapannya bisa dilihat lah dalam aktingnya. Tapi sebenarnya stand komentator itu kayak apa ya, dia itu kurang ekspresif gitu lah dalam mengekspresikan gimana perusahaannya itu dalam mengurus kebijakannya Trump. Ya itulah untuk saya dalam komentar saya. Terima kasih. Oke, saya akan mengomentari eh, Menteri Perdagangan dan di situ ada Habibah. Saya melihat Habibah sangat strategis sebagai dia sebagai Menteri Perdagangan mampu menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan tarif serta kerjasama-kerjasama ekspor dan impornya, serta dampaknya terhadap ekonomi nasional secara terstruktur kepada presidennya. Jadi hal ini membuat lebih menonjol dalam rule making dan output function karena kebijakan yang diambil itu merupakan alat atau sebagai hasil dari pengolahan input ekonomi dan politik yang ingin disampaikan. Next. Oke, kembali. Jadi di sini saya ingin mengomentari partai oposisi yaitu Zain. Menurut saya penyampaian materi dan
intonasi yang dibawakan sudah bagus, tapi mungkin mimik wajahnya bisa dimainkan. Penyampaian materi sudah kelas juga, meskipun mengkritik kebijakan tarif dan fokusnya ini terhadap perekonomian rakyat. Juga poin-poinnya di sini Jen memberikan solusi yang menguntungkan tanpa adanya kehilangan untuk masyarakat dan hubungan luar negeri sendiri. Nah, itu aja sih. Next. Baik, saya akan mengomentari pressure dalam negeri. Menurut saya materinya udah oke. Pressure group itu saya tahu berperan penting dalam sistem politik karena mereka memberikan suara-suara bagi kelompok yang mungkin tidak terwakili dalam parlemen atau pemerintahan. Komentar saya tidak selalu efektif. Meskipun tarif dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri, hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Industri yang dilindungi tarif mungkin tidak terdorong untuk berinovasi atau meningkatkan efisiensi karena merasa aman dan dari persaingan luar. Itu aja tanggapan saya. Terima kasih. Kan, tadi pas aku ngomong. Di sini saya akan mengomentari tentang kelompok penekan di luar negeri. Di sini ini sebenarnya saya kayak bingung sih, kayak kelompok penekan itu kayak membantu atau mengingat arah, kayak for a global trade. Kenapa nggak menekan aja? Kenapa harus menekan aja? Kayak pendidikan tadi sih, ketika di AS ini sangat berdampak besar, bukan hanya di China, tadi sebenarnya juga berdampak gitu. Cuma bukan berarti mengingatnya itu nggak baik. Mengingatkan itu juga sebagai salah satu bentuk dan langkah yang bagus juga. Tapi tadi kayak kenapa cuma mengingatkan dan membantu pengingat arah sebagai pengingat arah gitu sih dari saya. Baiklah, jadi dari sisinya saya sendiri ya. Jadi Satrio tadi memang sudah mengasih kritik, tetapi kalau kalian memang nonton filmnya ya, nah jadi di awal scene-nya si Jackie itu ngomong, ada terjadi beberapa minus yang berupa seperti typo. Jadi ada teks di mana yang seharusnya mereka itu ngetik policy maker, tetapi yang terketik itu adalah policy maker, polisi. Jadi itu juga, dan ada satu lagi selain itu, ada yang seharusnya menandatangani, tapi yang diketik mendatangi. Nah, itu yang saya tangkap dari kritik dari saya sih itu ya. Nah, sedangkan dari pandangan dari dunia kampus, bagi dunia kampus dari bilateral meeting Amerika ini ya, bagi dunia kampus di Amerika Serikat itu kerja sama bilateral itu tuh merupakan pintu gerbang penting ya dalam memperluas jaring-jaring akademik global. Nah, dalam setiap pertemuan tingkat tinggi seperti yang seperti di video tadi itu, institusi pendidikan tinggi di Amerika Serikat, mulai dari universitas yang riset seperti MIT, Harvard itu hingga lembaga komunitas dan teknologi itu selalu melihat potensi besar ya dalam menjalin kolaborasi lintas negara. Dan fun fact, ini aja Amerika Serikat itu juga menempatkan pendidikan tinggi sebagai salah satu elemen utama dalam diplomasi lunak ya. Dah, itu aja dari saya. Oke, saya akan mengomentari respon masyarakat terhadap kebijakan baru di AS. Di video itu ada 3 respon yang saya akan komentari. Menurut saya kelebihannya itu ketiga respon ini menunjukkan pemahaman mereka yang mendalam terhadap dampak kebijakan tarif, baik dari sisi konsumen, pelaku usaha, hingga sektor industrinya. Kalau kekurangannya itu minim solusi teknis, meskipun mereka itu menyuarakan partisipasi aktif, tidak banyak tawaran solusi konkret atau alternatif kebijakan yang mereka ajukan. Dan hampir semua respon
yang mereka berikan itu hanya menyoroti dampak negatifnya tanpa menyertakan kemungkinan manfaat jangka panjang dari kebijakan tersebut. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke kelompok 4, teman-teman. Untuk kelompok 4, ya sebelum saya mengomentari, menilai tentang presiden maupun perdana menteri di suatu negara, di setiap kelompok, namun sangat sayangkan, makin saya melihat videonya, makin ke bawah kelompoknya, itu makin tidak ada yang namanya perkenalan di dalam videonya, perkenalan awal, peran-perannya siapa saja, lalu nama-nama dari anggota kelompok yang bermain siapa saja, itu tidak dijelaskan. Ya itu saya rasa itu poin minus ya, sangat disayangkan karena kelompok-kelompok Malaysia dan Amerika tadi itu menurut saya sudah bagus karena mereka sudah menayangkan cuplikan awal yaitu perkenalan, di mana di situ dijelaskan ada perdana menteri siapa, menteri dalam negeri siapa, luar negeri siapa, presiden siapa. Nah, itu sudah menurut saya itu sangat membantu kami, terutama kelompok komentator untuk menilai dan mengomentari. Ya, lanjut ke kelompok 4. Mereka mengambil negara Prancis. Ya, menurut saya satu lagi yang sangat disayangkan. Sudah tidak ada perkenalan di kelompok ini, mereka juga tidak ada, saya tidak melihat, entah teman-teman saya melihat apakah ada mereka memakai perdana menteri atau presiden, namun di sini saya tidak melihat kedua itu. Saya hanya melihat malah justru menteri dalam negerinya ada 2, yaitu Tri Putri Hidayah dan Frederick Kenny Burung. Yaitu bagi saya suatu keanehan ya. Ya mungkin walau dilihat dari gerak-geriknya, dari poin mereka penyampaian perannya itu bagaimana, itu saya nangkap memang entah si Frederick Jovan Kenny ini perdana menteri atau presiden saya tidak tahu. Yang jelas di situ di perkenalan, mereka perkenalan sistemnya setelah ngomong itu lalu ada video abu-abu, di situ ada namanya tiba-tiba, dan itu menurut saya sangat aneh ya. Ya, lalu bahkan di sini Frederick dikenalkan sebagai menteri dalam negeri lagi. Nah itu menurut saya suatu keanehan ya, karena di sini tidak ada presiden maupun perdana menteri. Sebenarnya di sini saya juga bingung mau menilai apa, tapi ya di sini walaupun tidak ada itu, saya tetap akan menilai bagaimana Frederick Jovan Kenny. Ya menurut saya dia bagus. Yang saya salutkan di kelompok 4 Prancis ini, setiap anggotanya, masing-masing anggota, setiap pemimpin, peranan pemimpin yang mereka bawakan itu sudah menurut saya sudah sangat bagus, sudah sangat masuk sebagai perannya sebagai pemimpin, cara berbicara, cara intonasi berbicara mereka, gayanya, menggunakan mic di ruang sidang tertutup, pakai mimbar, pakai pakaian formal, itu menurut saya sudah sangat bagus. Ya, tapi sangat disayangkan ada beberapa tulisan mungkin saya tidak tahu. Yang jelas saya tidak menemukan presiden maupun menteri luar negeri di dalam video itu. Tapi overall Kenny di situ mungkin yang sebagai merepresentasikan Presiden Macron mungkin dari Prancis, entah atau perdana menterinya saya tidak tahu, tetapi dia overall bagus.
pakaiannya rapi, cara berbicaranya bagus, dan juga raut wajahnya itu sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan. Hanya saja sedikit kurang senyum, ya, karena saya melihat jika kita lihat teman-teman, ya, Presiden Macron itu murah senyum, teman-teman, ya. Tapi ya balik lagi di sini kami tidak tahu, saya terlebihnya tidak tahu di sini presiden itu sebagai presiden atau perdana menteri, saya tidak tahu, ya. Jadi saya agak sedikit susah untuk menilainya. Terima kasih, teman-teman. Next. Saya soal komentator perannya Kementerian Luar Negeri di kelompok 4 seperti banget apa yang dilakukan itu sebagai komentatornya, dia itu bisa menjawab pertanyaan yang dilempar oleh Kenny, dan dia itu juga bisa mengerti apa kesalahan yang terdapat dalam kebijakannya, dan itu aja bisa saya beri komentarnya, nggak begitu banyak. Terima kasih. Prancis, saya juga sama seperti komentar teman-teman sebelumnya. Sebelum saya berkomentar yang lebih dalam lagi, saya suka sih sebenarnya. Sorry, ulang. Oke. Baik, sebelumnya di sini saya akan berkomentar tentang kelompok 4. Tidak, mereka mengambil negara Prancis. Eh, Sebenarnya mereka sangat fasih dalam berbicara dan menjawab dengan penuh percaya diri. Namun untuk kontennya sendiri, saya eh, apa yang mau disampaikan itu agak sedikit kebingungan, dan saya jadi nggak terfokus kepada materi apa yang disampaikan, karena terlihat dari penyampaian perannya saja saya masih mencari tahu. Dan untuk materinya mungkin mereka fokus pembahasan, tetapi justru lebih melenceng ke urusan luar negeri dan diplomasi. Jadi hal ini dikatakan gagal menjalankan fungsi role application dan interest articulation karena tidak terlihat ada usaha menyalurkan atau merespon tekanan dalam internal maupun eksternal. Walaupun video mereka itu sangat fasih ya dalam berbicara dan menjawabnya itu dengan penuh percaya diri. Mungkin itu saja saran untuk kelompok 4. Terima kasih. Next. Baik, di sini saya akan mengomentari Mungkin ada masukan juga seperti teman saya sebelumnya untuk memberi perkenalan di awal agar kami para penonton itu nggak bingung siapa peran yang sedang berbicara. Dan sebenarnya akhirnya udah oke, udah menjiwai sekali menurut saya, mengkritik kebijakan pemerintah dan sangat pro terhadap rakyat. Intonasi yang dipakai sangat bagus dan juga ekspresi wajah udah sangat oke, udah menjiwai sekali. Secara tegas mengutarakan pendapat terhadap militer, energi marah dan kecewa sudah sangat dan di akhir pada siaran TV juga memberikan solusi untuk pemerintah, tapi
lebih baik pada saat video wawancara di TV ada baiknya untuk diberi pertanyaan dulu baru memberi solusi karena awalnya bingung ini membicarakan apa gitu. Dan juga kalau bisa jangan terlalu panjang ya karena seperti orasi gitu. Bukan Jadi saya mengomentari tentang pressure dalam negeri. Di awal itu videonya udah bagus, tetapi pas di akhir itu nggak ada suara. Jadi saya bingung pesan apa yang telah disampaikan oleh menteri dan presiden, kabar baik apa gitu. Itu aja sih komentar saya, karena nggak ada suaranya. Terima kasih. Nanti di sini saya mau komentar tentang kayak ini kartunya dalam negeri kan kayak keamanan dalam negeri ini bagaimana transparansinya kan kurang ya. Karena beberapa negara lain itu justru keamanannya itu makin memburuk karena Prancis ini gagal dalam intervensi militer. Kayak contohnya tuh kayak ini makin banyak aksi terorisme. Terus kayak baiknya tuh bangun kestabilan di kawasan itu, terus juga jalin kerjasama dalam ekonomi dan keamanan. Oke, jadi dari saya sendiri ya, sebenarnya saya mau kasih kritik. Cuman hampir semuanya itu memang sudah disebutin sama teman-teman saya tadi. Jadi saya bakal sebut pertama plusnya. Plusnya memang mereka secara properti itu udah mantap ya dari segi outfit, dari segi mencari ruangan, mencari tempat untuk membuat videonya gitu. Ada ruangan tertentu, ada yang di dunia kampus gitu. Nah, dan itu sih poin plusnya ya, itu bagus. Poin plusnya itu dia memantapi semuanya. Nah, dan dari bilateral meetingnya mereka ini tuh mereka tuh berharap tuh dapat memperluas akses pendidikan tinggi gitu loh bagi generasi-generasi muda ya kayak meningkatkan simpel-simpelnya kayak kualitas sumber daya manusia, mempererat hubungan antar negeri. Sementara itu kan Prancis menawarkan berbagai peluang melalui program pertukaran belajar, beasiswa dan kolaborasi riset yang dapat memperkaya pengalaman akademik dan budaya-budayanya bagi mahasiswa di Prancis dan di negara-negara lain. Oke, dari saya itu aja. Oke, di sini saya akan mengomentari postingan yang diposting oleh Vini ke media sosialnya. Menurut saya kelebihan dari postingan itu yaitu postingan itu mewakili kekecewaan publik. Ini menunjukkan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan luar negerinya Prancis. Kemungkinan karena dianggap merugikan negara lain atau mencerminkan kolonialisme baru. Serta di postingan ini bersifat provokatif sehingga dapat memicu perdebatan publik soal intervensi militernya dan hubungan negara bekas penjajahan dengan koloninya. Dan kekurangannya itu menurut saya di kata-katanya itu agak kasar dan emosional aja sih, kayak nggak jelas gitu. Di situ kan ada tulisan nggak jelasnya. Ya, segitu aja sih menurut saya. Terima kasih. Beralih ke kelompok 5. Mereka membawakan negara yaitu Filipina. Ya seperti saya bilang di kelompok sebelumnya tadi, makin ke bawah makin tidak ada yang namanya video pembukaan perkenalan. Ya itu sangat sangat menyusahkan bagi kelompok komentator ini untuk bekerja karena kami harus melihat secara detail, secara rinci siapa-siapa saja yang bermain peran di dalamnya. Tetapi untuk kelompok 5 ini
lebih jelas lah, dapat dilihat lebih jelas lah daripada kelompok sebelumnya, yang mana di sini saya akan menilai presidennya sendiri, Presiden Filipina, di mana di sini di videonya Muhammad Fares Alfaris bermain peran sebagai Presiden Filipina. Hal pertama yang akan saya nilai mungkin adalah cara pakaiannya dulu. Cara pakaiannya bagus. Dia berpakaian jas formal, namun ada beberapa etika penggunaan jas yang masih belum sesuai, seperti saat dia di video pertama di mana dia duduk di situ harusnya jas itu kancing pertama dibuka. Jadi terkesan tidak nyangkut begitu. Nah, itu suatu hal yang mereka tidak sadari. Lalu untuk pengambilan latar tempat, saya rasa kelompok 5 ini kurang yang namanya effort dalam pengambilan scene video, terutama dalam pengambilan latar tempat. Nah, di sini dapat dilihat di situ kafe ya, teman-teman. Dan kelompok-kelompok lain tadi saya salut karena mereka memakai ruang sidang, memakai ruang pribadi, ruang private yang lebih kesannya lebih formal, dan itu menurut saya bagus. Dan entah kenapa ini kelompok 5 tidak menerapkan hal demikian. Dan itu menurut saya sangat disayangkan, teman-teman. Lalu saya akan menilai cara berbicaranya. Sebetulnya Faris sendiri ini, Muhammad Faris Alfaris ini sebenarnya memang saya cukup dekat dengan dia, dan di mana saya tahu betul bagaimana kondisi dia, cara berbicaranya, cara berpakaian, cara berkomunikasi segala macam itu saya sudah tahu betul, dan memang kebetulan saya sudah cukup dekat dengannya karena berbagai event yang saya ikuti, termasuk ke Malaysia. Saya juga sudah pernah ke sana bersama beliau. Dan kalau saya bilang Pak Resi ini orangnya memang dia berlatar belakang agak sedikit bahasanya itu kaku, abstrak. Itu dapat dilihat ketika di awal videonya itu dia mengucapkan kata baiklah di awal video. Baiklah, Sekretari Arjun gitu bla bla bla. Itu di situ menurut saya itu bukan suatu kata yang harusnya diucapkan seorang presiden ke sekretarisnya. Mungkin dia bisa lebih menggunakan kosakata lain seperti baik sekretaris ini bla bla bla, apa yang bisa saya bantu, apa tujuan Anda menghadap saya, seperti itu menurut saya lebih bagus daripada menggunakan kata baiklah. Dan memang saya maklumi, memang dia sendiri, Faris Alfaris ini memang sering menggunakan kata baiklah sebelum memulai percakapan atau menanggapi suatu konversasi. Ya, itu memang bagian dari keterbatasan. Saya tidak tahu itu keterbatasan apa, tetapi ya yang jelas itu merupakan suatu tantangan bagi dia. Lalu bagaimana dia menjadi presiden itu menurut saya sudah cukup bagus. Dia sudah pembawaannya sudah tegas, sudah tidak melihat teks, pokoknya sudah bagus, sudah tidak bisa belum bisa dibilang sempurna, namun sudah bagus. Tidak berpaku pada suatu teks atau apapun itu. Dan menurut saya itu poin plus, walaupun sedikit bahasanya yang digunakan sedikit kaku dan terkesan akademis ya teman-teman.
namun itu dapat dimaklumi dan itu cukup bagus. Tetapi yang dapat saya tekankan di sini saat di meja kelas, itu di ruangan kelas, itu entah itu di kisahnya di meja apa konferensi pers atau apa, saya tidak tahu. Tapi di situ menurut saya yang bisa ditingkatkan itu adalah ketegasan dan intonasi berbicara, dan kalau bisa mungkin menyerupai Presiden Filipina yang sesungguhnya, karena seperti kita tahu Presiden Filipina itu agak sedikit tegas dalam penyampaian berbicara, ya. Namun selebihnya, selain itu pembawaannya sudah cukup bagus. Itu sih dari saya. Tidak ada kata-kata typo dari Faris sendiri sebagai presiden, dan pembawaannya juga, pembawaan perannya sudah cukup bagus, dan apa yang disampaikan, apa yang coba disampaikannya itu sudah masuk menurut saya. Ya. Mungkin teman-teman yang lain akan menambahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menanggapi video kelompok 5 yang mengambil negara Filipina. Komentar saya sebenarnya kurang lebih sama ya dengan jawaban teman-teman sebelumnya. Tentang perkenalan awal video agak masih membingungkan. Ini apa, perannya siapa, dan apa yang ingin disampaikan. Namun di sini saya akan melihat Arjun sebagai Menteri Dalam Negeri, dia sangat hati-hati dalam memberikan kebijakan dan memberikan saran kepada presidennya si Paris untuk lebih berhati-hati dan tidak vokal antara dua apa ya, dua kepentingan. Jadi untuk Arjun sangat menguasai materinya sebagai Menteri Dalam Negeri, dan pembahasannya sangat valid sekali. Dan sebenarnya saya awalnya bingung, Arjun ini asisten atau Menteri Dalam Negeri, namun untuk awal dia mungkin bisa dikatakan sebagai asisten, lalu untuk video yang selanjutnya dia sebagai Menteri Dalam Negeri. Untuk kebijakan yang disampaikannya sangat baik dan mudah dipahami, untuk pembahasannya juga pasti. Itu saja. Terima kasih. Oke, mungkin Next. dari saya izin menambahkan untuk kelompok 5 mungkin kurang di bagian perkenalan ya, dan juga kurang di bagian editing. Mungkin bisa lebih dikembangkan. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Ingin memberi tanggapan sedikit, tolong ditambahi subtitlenya untuk pengeditan videonya. Itu aja sih, terima kasih. Kelompoknya itu, mereka itu memang juga bagus memang dalam akting mereka. Tapi memang seperti Kak Satrio bilang gitu, mereka itu kayak kurang fokus dalam detail lah. Mereka itu kayak nggak gitu banyak apa ya, terlalu, mereka itu kayak dialog itu kayak membaca gitu, kayak nggak terasa natural gitu. Sama ya, memang itu kayak rekomendasikan itu mereka itu kayak lakukan perkenalan, kalau mereka itu lebih keren, like comfortable lah. Mereka itu perkenalannya itu kayak apa, di tengah-tengah video gitu, sama kayak di tengah durasi videonya, sama cuma ngezoom di, cuma kayak saya ngezoom gitu di platnya itu kurang bagus. Intinya komentar saya itu yang saya mau itu sebenarnya itu kayak bikin kualitas lebih bagus lah. Tapi mereka itu peran itu juga, tapi mereka itu memainkan peran yang mereka itu lebih bagus juga, especially Kayla dalam Kementerian Luar Negeri. Oke, itu aja. Terima kasih.
Oke, di sini saya akan mengomentari Bintang sebagai netizennya. Menurut saya kelebihan dia itu karena dia berani mengungkapkan pendapatnya melalui media sosial, dan kekurangannya itu cuma karena dia tuh nggak kasih solusi aja dari pendapatnya itu. Oke, sekian, terima kasih. Rion di sini sebagai Presiden Republik Indonesia sangat eh, sangat menggambarkan Jokowi sekali ya teman-teman ya, dari cara berbicaranya, dari cara eh, apa dia menyampaikan sesuatu, menyampaikan eh, keluh kesahnya, dan berbicara dengan menteri-menterinya, menteri kabinetnya, itu sangat, menurut saya itu sangat mirip dengan cara pembawaan dari Jokowi, di mana Jokowi ini dia orangnya eh, dibilang tegas, tidak terlalu tegas, dibilang lugas, lugas. Namun ya saya kurang bisa menggambarkan, tapi menurut saya ini sangat 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 menggambarkan dari Jokowi. Eh, Lalu sangat disayangkan juga di mana Presiden Riau sendiri sebagai presiden di Zoom-nya nampak terlihat gelap ya teman-teman ya. Dan saya kurang bisa melihat dengan jelas wajahnya, cara cara mimik wajahnya itu bagaimana saat berbicara. Namun ya dapat dimaklumi lah, entah atas dasar apa yang membuatnya begitu, tapi tidak masalah bagi saya, sangat disayangkan saja. Namun saya suka Rion di sini. Rion itu dia berbicara bagus seperti kelompok Prancis, seperti Dava, Nathan. Dia bagus cara penyampaiannya dalam video, dan saya lihat juga dia tidak berpaku pada teks, tidak bertele-tele, dan langsung fokus pada tujuan yang akan disampaikannya ke kementerian-kementerian kabinetnya. Eh, Mungkin itu sih dari saya. Mungkin bisa ada tambahan dari teman-teman saya yang lain. Next. Next. Rafael mau komen kah? Sejujurnya itu saya itu kayaknya tidak ada komentar, videonya bagus saja. Lanjut aja ke yang selanjutnya yang mau komentar. Saya tidak memiliki komentar untuk kelompok ini. Next. Ya, dari. Tes. Usah. Terus ke suara. Bagus nggak sih? Tes. Kemarin udah Kedengaran nggak? Kedengaran nggak tuh? kedengaran kah? Ya. Oke, ini sama atau kelompok terakhir, mereka mengambil negara Indonesia. Dan di situ ada David sebagai Menteri Perdagangannya, dan sangat responsif sekali dan sangat baik dalam membaca tragedi COVID-19. Dan dia juga memberikan potensi dagang dan aliansi ekonomi, serta menawarkan solusi-solusi, serta memberikan mitra-mitra dagang. Dan itu sangat eksploratif sekali bagi Menteri Perdagangan untuk meningkatkan ekonomi yang pada saat itu sedang turun. Terima kasih. Saya sedikit
memberi komentar tentang Shua sebagai oposisi. Apa yang ada kurangi mungkin di pengekspresian. Dan Nashwa mengkritik tentang kebijakan pemerintah yang dianggap Nashwa lambat. Mungkin bisa lebih rinci lagi terhadap aspirasinya yang mewakilkan rakyat, dan juga lebih baik dikasih solusi. Itu aja sih. Terima kasih. Next. Jadi saya ingin menanggapi ini, pressure grupnya tuh kan ada dua, dalam negeri dan luar negeri. Ini apakah jadi satu pressure grupnya atau gimana? Dan untuk cara penyampaian materinya udah bagus, tetapi ini kayaknya pressure grupnya ada dua peran yang saya nonton di sini. Pressure grupnya setelah jadi peran pressure group, jadi dia jadi akademisi gitu. Jadi saya bingung aja sih, itu gimana. Terima kasih. Ya untuk komentar dari untuk kelompok 6 ini problem keamanan dalam negeri kan. Kayak kenapa bisa banyak mafia sedangkan kesehatan masyarakat ini jadi prioritas utama. Jadi solusinya gimana nih ekonominya bisa balik lagi stabil, juga keamanan dalam negerinya gimana. Terus juga sistem peradilannya juga lebih baik ditingkatkan dan lebih transparansi gitu. Kalau dari saya nggak ada ya. Semua tanggapan yang emang tadi Moses sebutkan udah disebutkan sama teman-teman kelompok saya. Jadi ya udah diwakilkan. Jadi ya langsung next saja ya. Terima kasih. Oke, menurut saya sikap Tiara di saat memposting postingan yang di video itu ke dalam media sosial menurut saya sangat tepat karena di situ dia bersikap positif dan membangun. Karena dia mendukung pemerintah dan mengajak masyarakat ikut berkontribusi, bukan menyebarkan ketakutan atau hoax. Dan juga dia mengajak kolaborasi sosial seperti ajakan kolektif yang bagus bahwa penanganan COVID-19 ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat. Dan kekurangannya itu cuma dia kurang spesifik aja sih karena postingan ini tidak menyebut bentuk kontribusi seperti apa yang bisa dilakukan masyarakat. Contohnya itu seperti pakai masker, vaksinasi, dan lain-lainnya. Terima kasih. Ini saja dari saya. Terima kasih. Kelompok kami menyimpulkan kalau secara keseluruhan semua kelompok itu sudah menunjukkan upaya-upaya dan riset-riset yang sangat baik dan setiap peran juga membawa warnanya masing-masing. Dan warnanya itu menarik banget dari kelompok masing-masing itu. Dan kami itu menyadari bahwa komentar-komentar yang kami sampaikan itu mungkin ada yang terasa kurang nyaman atau yang menyinggung. Dan untuk itu kelompok kami minta maaf sebesar-besarnya. Dan komentar dari kelompok kami ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan, tapi sebagai bahan evaluasi bersama agar kita semua bisa belajar dan berkembang lebih baik lagi. Dan sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan sukses selalu. Thank you.